Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Anissa dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Nah, untuk mempersiapkan kegiatan kali ini, silakan teman-teman menyiapkan buku, pensil atau bolpen, kemudian penggaris dan garis busur ya atau busur derajat. Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bu Anissa senang sekali ya mengetahui kalau teman-teman tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Bagaimana dengan rajin cuci tangan dan pakai masker? Ya, langsung saja kita mulai aktivitas kita. Yang pertama, silakan teman-teman menggambar dua buah garis yang sejajar. Beri nama kedua garis tersebut dengan huruf kecil. Di sini Bu Anissa beri nama K sama L. Boleh huruf yang lain ya, misal G atau H gitu. Udah ya, udah menggambar dua garis sejajar ya. Selanjutnya, buatlah sebuah garis yang memotong kedua garis sejajar yang telah kalian gambar sebelumnya. Lalu beri nama garis tersebut. Nah, gambar sebuah garis yang memotong dua garis yang tadi. Ini Bu Anissa beri nama M. Boleh huruf yang lain. Selanjutnya, berilah nama titik perpotongan yang terbentuk pada dua garis sejajar dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya A dan B. Nah, teman-teman pasti mendapatkan dua titik perpotongan. Silakan dikasih nama. Di sini Bu Anissa beri nama A dan B. Selanjutnya, berilah nama sudut-sudut yang terbentuk dengan menggunakan huruf kecil atau bilangan. Kalau kita menggunakan huruf kecil, berarti harus beda semua ya. Kita di sini A-nya A kecil, B, C, D, E, F, G, H. Itu. Tetapi kalau kita mau menggunakan bilangan, itu boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4. Di sini kok sama 1, 2, 3, 4? Ya, berarti ini satu milik A. Di sini disebut dengan sudut A1. Di sini A2, A3, A4. Terus di sini ada B1, B2, B3 dan B4. Seperti itu ya. Ya, silakan bisa dikasih nama dulu sudutnya. Udah ya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Perhatikan gambar yang terbentuk tadi, kemudian temukan sudut-sudut yang sama besar. Sekarang kita gunakan garis busurnya, ya, garis busur derajatnya untuk menentukan. Di sini sih besarnya berapa? Nah, gambar antar teman ya, itu beda-beda, boleh beda-beda. Ini teman-teman bisa menentukan ini besarnya berapa, kemudian A1 besarnya berapa, A4, silakan ditulis dulu ya, dihitung dulu. Videonya bisa di pause dulu, teman-teman bisa menghitung dulu ya. Setelah teman-teman menghitung dan menentukan besar sudut yang sama, selanjutnya itu perhatikan sudut A1 dan B4. Keduanya berada di bagian luar dan sisi yang sama, sehingga A1 dan B4 dikatakan luar sepihak. A1 dan B4. A1 dan B4 ini berada di bagian luar garis sejajar dan berada di bagian pihak yang sama, yaitu di sebelah kiri garis transversal ya. Dinamakan dengan luar sepihak. Silakan teman-teman
cari sudut-sudut yang luar sepihak lainnya. Ditulis ya, dilengkapi. Kemudian sudut A3 dan B2 keduanya berada di bagian dalam dan sisi yang sama, sehingga A3 dan B2 dikatakan dalam sepihak. Sini A3 dan B2, mereka berada di dalam garis sejajar dan di sisi yang sama, ya, sebelah kanan garis transversal disebut dengan garis dalam sepihak. Silakan teman-teman cari sudut-sudut yang dalam sepihak lainnya. Nah, setelah teman-teman melakukan kegiatan tadi, silakan gambarnya ya, gambarnya bisa difoto, kemudian dikirim ke Bu Anissa ya, menandakan kalau teman-teman udah semangat belajar ya, udah mencoba mempelajari materinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian sudut. Ya, tadi kita udah berbicara tentang sudut A1, sudut A2 gitu. Sebenarnya sudut itu apa? Jadi sudut itu terbentuk dari dua buah sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Ya, di sini ada dua garis, yaitu garis AB sama garis BC, itu berpotongan di titik B. Ini titik B itu dinamakan dengan titik sudut, kemudian AB itu dinamakan kaki sudut, BC dinamakan kaki sudut, dan ini daerah sudutnya. Seperti itu. Penamaan sudut itu biasanya menggunakan ini ya, berdasarkan titiknya ya. Karena di sini titik B, maka disebut dengan sudut B. Kemudian sini perhatikan ininya, simbolnya ya, simbol sudut seperti ini, sudut B, atau bisa menggunakan 3 titik ya, titik A, B, C, sehingga sudut yang terbentuk adalah sudut ABC. Untuk sudut itu boleh menggunakan huruf Yunani, alfa, beta, gamma, theta, seperti itu. Kemudian satuan besar sudut dinyatakan dengan derajat atau radian. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Sudut itu sudut yang antara 0 derajat dan 90 derajat itu dinamakan dengan sudut lancip. Kalau 90 derajat maka dinamakan dengan sudut siku-siku. Kemudian ada sudut tumpul, itu antara 90 sampai 180. Kalau 180 dinamakan sudut lurus ya. Yang terakhir ada sudut refleks, yaitu antara 180 sampai 360 derajat. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hubungan dua sudut. Misalnya di sini ada sudut X, ada sudut Y. Nah, ini disebut dengan sudut berpenyiku atau komplement. Ya, ciri-cirinya apa? Kalau dua sudut yang dijumlahkan kok hasilnya 90 ya, ini, maka itu dinamakan dengan sudut berpenyiku. Selanjutnya yaitu sudut berpelurus. Ini ada sudut X derajat dan Y derajat. Sudut berpelurus atau suplemen. Di sini kalau sudut X ditambah sudut Y 180 derajat, maka dikatakan dengan sudut berpelurus. Selanjutnya yaitu sudut bertolak belakang. Jadi dua sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Di sini ada AOB itu bertolak belakang dengan COD, maka besarnya sama. Ya. Kemudian ada BOC bertolak belakang dengan AOD, maka besarnya sama. Ya, itu adalah hubungan antar sudut. Kemudian kita akan mempelajari juga tadi ya yang sudah kita gambar masing-masing. Di sini hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Tadi kita sudah menentukan sudut-sudut yang termasuk sudut luar sepihak sama dalam sepihak. Ada lagi enggak? Ternyata masih ada ya, yaitu sudut sehadap. Ya, sudut sehadap.
Itu di sini contohnya adalah P1 dan Q1. Ini sudut sehadap. Nah, coba teman-teman tadi di gambarnya di buku masing-masing itu sudut sehadap mana saja. Nah, ternyata sudut sehadap itu sama besar. Bener nggak? Tadi kan teman-teman sudah menghitung besarnya. Bener nggak? Kalau sudut sehadap itu besarnya sama, gitu ya. Kemudian sudut dalam sepihak. Nah, tadi teman-teman sudah menentukan di gambar masing-masing mana saja yang termasuk sudut dalam sepihak. Kemudian di sini kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Ayo, bener nggak? Silahkan dicek ya, bener atau tidak. Kemudian ada sudut luar sepihak. Nah, tadi teman-teman sudah menentukan dari gambar masing-masing mana saja sih yang termasuk sudut luar sepihak. Kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Silahkan dicek ya, benar atau tidak. Ternyata selain itu ada sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Di sini contohnya P3 dan Q1. P3 dan Q1. Ini berada di dalam garis sejajar tetapi berbeda sisi. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Maka disebut dengan sudut dalam berseberangan. Ya, silakan teman-teman bisa cari sudut dalam berseberangan yang lain. Ternyata ini sama besar ya, sama besar di sini. Nah, silakan teman-teman mengecek sendiri ya. Benar nggak sama besar? Tadi kan sudah dihitung besarnya sudut berapa. Kemudian yang terakhir adalah sudut luar berseberangan P1 dan Q3. Di sini ada P1 dan Q3. Jadi ini dua sudut ini ada di luar garis sejajar, juga berada di sisi yang berbeda. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Maka disebut dengan sudut luar berseberangan. Nah, oke, sudah selesai materi kita pada bab ini. Kalau materi sudah selesai, berarti selanjutnya apa? Ya, benar sekali ya. Kita akan latihan mengerjakan soal. Di sini Bu Anissa berikan ada 3 soal. Nanti teman-teman bisa melihat di PDF yang Bu Anissa berikan. Ini ya, ada 3 soal. Silakan teman-teman kerjakan di buku tulis masing-masing dulu ya. Sebelum Bu Anissa berikan petunjuk cara pengumpulan tugasnya, silakan teman-teman kerjakan dulu. Yang penting coba kerjakan dulu ya. Jika ada pertanyaan terkait bab ini, kita diskusikan dulu nanti di grup WhatsApp ya, pada pertemuan di grup WhatsApp. Ya, sekian dari Bu Anissa, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa memahami materi ini ya, hubungan antar sudut dan garis dan sudut. Ya, Bu Anissa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.